Shalom, selamat malam teman-teman. Shalom Kak, malam. Halo Dengar Kak suara saya? Coki, Halo, Kak Coki. Shalom. Wah, thank you sambutannya nih. Hangat sekali. Teman-teman SOS, sehat semua ya? Puji Puji Tuhan Tuhan sehat. sehat Kak Coki. Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan sehat. Ini di Jakarta semua atau tersebar di seluruh Nusantara ini? Kita komunitas ini memang kita basisnya di bawah GBI PRJ di Jakarta Pusat Kemayoran Kak Coki. Tapi malam hari ini yang bergabung ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Surabaya. Karena masih secara virtual jadi mereka bisa join bareng-bareng kita. Oke, syukurlah kalau begitu. Salam untuk teman-teman yang ada di Sulawesi dan di seluruh Nusantara ya. Senang bisa ketemu kalian di forum ini dan teknologi mempersatukan kita. Pasti banyak bersyukur juga karena pandemi ini kita jadi bisa belajar untuk nggak gaptek lagi ya. Suara saya jelas ya keterimanya. Boleh kasih jempol nggak biar saya dapat konfirmasi aman. Mbak Sisi ada di sini? Ada ya. Tim saya ada di sini ya. Good. Saya ingin memulainya dengan doa terlebih dahulu. Yuk kita doa lagi sedikit. Minta tuntunan Roh Kudus. Tuhan Kau baik, sangat baik. Kami bersyukur untuk kekuatan yang kami terima, serta anugerah keselamatan dan juga bimbingan Roh Kudus yang senantiasa memberi kami nasihat dan petunjuk hidup setiap hari. Terima kasih, sampai malam ini Tuhan tetap menyertai kami. Kasih-Mu menghangatkan tubuh jiwa roh kami. Kami mau belajar firman Tuhan, pimpin dan sertailah ibadah ini Tuhan sampai selesai. Biar Roh Kudus sendiri yang mengajar. Sembunyikan kami di balik salib Tuhan, supaya hanya nama-Mu ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini saya ingin berbagi dengan teman-teman tentang the power of opinion. Kekuatan dari opini. Apa yang terjadi di sekeliling kita sekarang-sekarang ini, apa yang terjadi di negara kita, baik itu tentang isu politik, pandemi, ekonomi, sosial, semuanya pasti dipengaruhi oleh opini. Kalau teman-teman setuju, boleh kasih jempol lagi. Makanya banyak orang sekarang beropini, berani untuk mengemukakan pendapat mereka. Mereka bicara di banyak forum. Dan sekarang setiap orang bisa punya forumnya sendiri. Dengan adanya era media sosial, orang bisa bicara apapun, kapanpun, dimanapun. Mau direkam, kemudian dikasih sedikit disolek gitu ya, dibikin cantik, dibikin ganteng, dipotong, kemudian hanya bagian tertentu yang ditayangkan, bisa. Mau bikin live, seru juga. Inilah era keterbukaan. Dan sebenarnya ketika kita sedang masuk dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang, sebenarnya kita juga lagi menghadapi yang namanya era rentan untuk diserang dari luar. Serangan dari luar ini udah terjadi lama, tapi dengan adanya media sosial yang begitu canggih, maka kita lebih mudah untuk diserang oleh opini-opini negatif dari orang lain tentang kita. Ya kan, teman-teman bikin unggahan di media sosial, yang suka ada, yang nggak suka juga pasti ada. Yang nggak suka juga punya tujuan masing-masing. Ketika dia menunjukkan ketidaksukaannya, berarti dia punya misi khusus untuk bikin minimal sukacita kamu hilang. Buat yang nggak suka tapi dia menyimpan dalam hatinya aja, dia tidak menunjukin emosi apapun pada pilihan-pilihan di media sosial, kita nggak pernah tahu sejauh mana mereka tidak suka sama kita. Tapi kadang-kadang kita keganggu sendiri ketika orang tidak nunjukin tanda jempol, orang tidak menyukai, kita keganggu juga. Duh, kok yang ngelihat cuma dikit ya? Duh, kok yang menyukai cuma sedikit ya? Gitu. Jadi
kita ada dalam situasi yang dilematis gitu. Tapi kan itu nggak bikin kamu berhenti untuk mengunggah sesuatu kan di media sosial. Nggak bikin kamu untuk berhenti kemudian menulis sesuatu. Kamu tetap menulisnya, kamu tetap mengunggahnya juga. Jadi opini yang ada di sekeliling kita sebenarnya nggak lebih buruk daripada persepsi kita tentang lingkungan. Nah, saya minta teman-teman untuk garis bawahi ini supaya teman-teman bisa punya prinsip hati, punya kekuatan dan fondasi bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu, sebenarnya dasarnya itu adalah nurani kita aja dan naluri kita yang mengerjakannya. Nggak perlu memusingkan tentang apa kata orang, yang penting kita jadi dampak buat mereka. Buat teman-teman yang sudah siap untuk berdampak di komunitas SOS ini, saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Mari kita buka firman Tuhan di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Malam ini saya terdorong untuk membawakan firman Tuhan tentang the power of opinion. Saya tergerak untuk membagikan firman Tuhan ini. Ya, sudah lihat semuanya ya? Jempolnya mana? Sudah aman? Sip. Saya bacakan, teman-teman boleh baca di tempat masing-masing, suaranya tidak usah diaktifkan. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Firman Tuhan yang barusan kita baca ini adalah landasan atau pondasi gaya hidup orang benar. Gaya hidup orang benar itu belum tentu ya, saya katakan. Belum tentu keputusan yang setiap hari dia ambil itu sudah pasti benar. Keputusan yang dia ambil itu sudah pasti selaras dengan firman Tuhan. Belum tentu. Kita yang tahu kebenaran, kita yang punya komunitas, kita yang bergereja, beribadah setiap hari, dan kita dimentori oleh hamba-hamba Tuhan, sering juga kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang bukan hanya sulit, tetapi lebih kepada menggoda hati, yang membuat kita akhirnya harus mengambil keputusan yang salah. Pada akhirnya kita menyadari bahwa itu keliru. Pada akhirnya kita menyadari bahwa Tuhan gak disenangkan dengan keputusan kita itu. Tapi firman Tuhan di sini jelas bahwa yang membuat kita seperti sekarang adanya, Coki Sitohang boleh berbagi firman Tuhan malam ini dalam posisi misalnya dikenal oleh publik, kemudian proses komunikasi yang panjang antara teman-teman SOS dengan tim saya, sehingga bisa menghadirkan saya di forum ini. Itu semua adalah bagian tak terpisahkan daripada kejadianku dahsyat dan ajaib. Tuhan membuat aku berjalan sejauh ini 38 tahun dalam hidupku, mengizinkan aku dalam titik nadir hidup. Mungkin sebagian dari teman-teman pernah mendengar kesaksian saya. Saya lahir dari keluarga yang sederhana. Secara ekonomi sebenarnya kami pas-pasan. Dan tidak pernah punya rumah asli. Selalu ngontrak. Kemudian papa saya tidak pernah punya pekerjaan tetap selama 20 tahun lebih. Kemudian di keluarga saya juga
fungsi daripada kepala rumah tangga sering bertukar posisi. Harusnya itu papa saya, tapi papa saya nggak jalankan, jadi ibu saya harus ambil alih. Saya juga punya adik yang berkebutuhan khusus. Dan saya berusaha keras untuk bisa meraih cita-cita saya menjadi seorang figur publik, menjadi pembawa acara dengan lika-liku yang padat, yang nggak gampang. Teman-teman bisa dengar itu, kesaksiannya di YouTube juga ada. Tapi pada hari ini, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berhenti pada pemikiran bahwa Tuhan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, kata jiwaku benar-benar menyadarinya, ini harus menjadi pilihan kita setiap hari. Apakah kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan setiap saat sebagai motivasi yang benar, namun dalam pelaksanaannya kita sering jatuh, kita pernah kalah, kita berdosa, kita datang lagi sama Tuhan, minta ampun, diperbaiki lagi, dievaluasi oleh Roh Kudus, lalu kita bangkit, dan besoknya kita menjadi orang yang lebih baik secara karakter dan lain sebagainya. Jiwaku harus benar-benar menyadarinya. Pada poin ini, pada poin ayat yang tadi saya bacakan, ini berbicara tentang Daud, sang penulis kitab, yang merasakan bagaimana penyertaan Tuhan begitu ajaib dalam hidupnya. Kita tahu bahwa Daud adalah produk daripada keluarga yang sebenarnya kelihatannya kayak baik-baik saja, padahal disharmoni juga. Buktinya papahnya Daud, Isai, bahkan nggak nyadar ketika hamba Tuhan Samuel datang lalu mencari siapa pahlawan yang Tuhan pilih dari keluarga keturunan Isai untuk menjadi penyelamat Israel saat itu. Papahnya nggak ngeh bahwa dia punya satu anak yang sebenarnya juga pantas dicalonkan. Bapaknya hanya berfokus pada saudara-saudaranya Daud yang punya perawakan bagus, latar belakang militer, atau orang-orang yang disebut dalam pandangannya Isai adalah orang-orang yang kompeten gitu. Daud sendiri bukan calon, Daud sendiri bukan orang yang dijagokan, tetapi ketika Tuhan mencari lewat hambanya Samuel, ketika Tuhan memerintahkan untuk mencari siapa yang akan disebut sebagai pahlawan gagah perkasa dari keluarga Isai, maka tidak ada cara apapun yang bisa dilakukan manusia untuk menutupi orang tersebut. Kita bicara tentang waktu, kita bicara tentang kesempatan, dan kita bicara tentang waktunya Tuhan bagi orang itu. Dari tadi kita mengangkat pujian ya, sama-sama saya menikmati sekali. Mas Jeremy tadi mainkan alunan gitar yang sangat merdu, saya ikut menyembah juga. Tuhanku tak pernah memberi ular beracun pada yang minta roti. Di situ adalah bukti nyata kasihnya Tuhan yang sejati buat kita, karena sebenarnya Tuhan menyediakan apa yang sepatutnya kita dapat. Sepatutnya kita dapat. Kalau kita merasa aman di dalam Tuhan, saat ini, aman, tentram, dan tidak tergoyahkan iman kita dengan keberadaan kita di dalam Tuhan saat ini. Apapun yang sekeliling kita katakan, yang berusaha untuk merusak citra diri kita, menyerang harkat martabat kita, menggoyang posisi kita, pada akhirnya Tuhan akan membuat semuanya itu dipermalukan. Betapa kuatnya opini. Di awal tadi saya katakan bahwa hidup yang terjadi belakangan ini bercoaster karena pandemi. Apa yang terjadi di sekitar kita itu juga terbentuk karena opini orang-orang. Orang bebas beropini. Bahkan terkadang tidak ada faktanya, tidak ada
menyampaikan dengan begitu meyakinkan, orang anggap buah kebenaran. Sebegitu membingungkannya, mana yang benar nih? Virus COVID-19 ini ditularkan lewat udara atau benar lewat droplet? Apa yang mesti saya lakukan ketika saya harus berolahraga di luar? Dan lain sebagainya. Mana yang lebih efektif? Rapid test atau swab test? Antigen boleh atau enggak sih? Kalau boleh kok enggak direkomendasi WHO sih gitu. Opini-opini itu yang membingungkan. Tetapi sekali lagi kembali kepada akar. Jika apa yang kita yakini sebagai pendapat Tuhan tentang kita adalah kebenaran yang sejati, seharusnya kita tenang saja. Seharusnya kita bisa memilih apa yang pantas buat kita dalam hidup penuh kepercayaan sama Tuhan. Kalau kita rapid test, kita percaya pada Tuhan yang melindungi dan menyertai kita selama ini, dan kita menjaga diri kita, maka rapid test itu akan menjadi alat yang efektif. Hasilnya buat kita. Kita nggak usah dibingungkan dengan yang A nggak boleh, B nggak boleh. Enggak, karena opini kita tentang siapa kita di dalam Tuhan benar. Termasuk, ini isunya teman-teman. Banyak orang yang gak suka sama kamu. Banyak orang yang ingin posisi kamu, dia ingin merebutnya dari kamu, dan dia ingin menjatuhkan kamu. Makanya saya ajak kita untuk baca Mazmur 139 ayat 13-16. Begitu kompleksnya Tuhan membentuk kita. Sampai-sampai dalam versi The Message, saya pengen bacakan ya. Dikatakan begini, oh yes, you shaped me first inside, then out. You formed me in my mother's womb. I thank you, high God, you're breathtaking. Body and soul, I am marvelously made. Kompleksnya diri kita, sampai Tuhan menciptakan kita begitu rinci dan detail, dan diselipkan tujuan di dalamnya. I worship in adoration. What a creation. Lihat, jiwanya Daud, penulis ini benar-benar menyadari bahwa dirinya dibentuk bukan saat Tuhan sedang malas-malasan. Karena Tuhan gak pernah malas-malasan. Ketika Tuhan menciptakan adik saya yang paling kecil dengan kondisi memiliki keterbatasan, keistimewaan sebagai anak dengan sindroma Down, Tuhan waktu itu tidak lagi abai terhadap keluarga saya. Dia tidak sedang pura-pura menciptakan manusia. Dia tidak sedang menciptakan barang rongsokan. Karena tidak ada ciptaannya yang gagal. Semua itu punya tujuan yang mulia. Masterpiece. Every work in God's hand is masterpiece. Kata Daud, you know me inside and out. You know every bone in my body. You know exactly how I was made, bit by bit, how I was sculpted from nothing into something. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Bagaimana Tuhan memahat seorang pahlawan Israel yang dalam prosesnya itu begitu jelimet. Kemudian bahkan ketika Daud sudah lahir, resmi menjadi keturunan Isai, kemudian dalam perjalanan hidupnya, Daud mengalami hal-hal yang dunia anggap remeh saat itu. Pekerjaan sebagai gembala, sebagai contoh. Ini pekerjaan yang bukan pekerjaan yang sulit. Pekerjaan yang hanya membutuhkan kesetiaan. Tapi tidak semua orang sabar mau menunggu ternaknya kan. Yang ideal itu seperti Tuhan Yesus. Satu domba yang hilang atau ketinggalan atau tersesat, maka dia pergi meninggalkan yang 99, setelah dipastikan aman, baru dia cari yang satu. Tapi berapa banyak gembala di dunia yang tidak memiliki kualitas seperti itu? Bahkan di zaman Daud sekalipun. Makanya perjalanan hidup Daud itu menjadi begitu spesial di mata Tuhan. Karena dia mampu menjaga integritasnya, dia mampu menjaga kemurnian hatinya ketika dia melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan tunjukkan bagi dia. Ini bicara tentang kesetiaan. Kalau kita sudah yakin dengan suatu panggilan dalam hidup, maka kita bukan hanya setia, tapi juga ada ketekunan di dalamnya.
Lalu kita bersedia berjuang mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, kemudian kita mau, we are willing to sacrifice something, kita bersedia untuk mengorbankan waktu dan tenaga kita, dan itu Tuhan hargai. Maka opini sekeliling kita menjadi tidak penting. Daud, dia kan cuma gembala, anak kecil yang jaga ternak, apa sih yang dia urusin? Ya elah, cuma ngurusin domba doang. Dan ini yang menarik, opini yang negatif orang lain tentang kita nggak pernah lebih baik daripada kita yang tahu bagaimana menjalani pergumulan hidup. Orang bicara, Daud nggak masuk hitungan. Ketika mau diurapi menjadi raja, maka manusia yang ada dalam lingkungan Daud berpikir, raja itu pasti orang yang secara perawakan bagus, ganteng, cakep, misalnya karismatik, punya pengalaman bertempur, sekolahnya tinggi. Nggak mungkin. Yang paling kecil, si bungsu, apalagi dia adalah gembala. Tapi ternyata kalau mau diadu soal integritasnya, ketekunannya, kesetiaannya dalam profesi dia, nggak ada satupun keturunan Isa yang sesetia Daud pada pekerjaannya. Dan ini Tuhan hargai. Maka segala opini negatif sekali lagi tentang Daud dipatahkan oleh Daud sendiri, karena Daud tahu pergumulan hidupnya. Dia tahu ketika dia menjaga domba-dombanya dari serangan serigala dan beruang dan bahkan singa. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, ketika Daud melapor kepada Saul saat itu dan menceritakan pengalaman perangnya di lapangan ketika sedang menjaga ternaknya. Kalau ada yang mau nerekam, katanya singa-singa itu saya tarik janggutnya, gitu kan. Saya pukuli, gitu. Mungkin saat itu pun Saul sebagai raja Israel mendengarkan cerita Daud, Saul tidak punya pengalaman berperang melawan singa dan beruang. Selama ini dia berperang dengan raja-raja, dengan orang-orang berperawakan tinggi, dengan kesatria-kesatria gagah berani. Lalu Saul menganggap Daud kan hanya perang lawan binatang, lawan hewan. Tapi Saul tidak punya pemahaman yang benar tentang sulitnya menghadapi hewan liar. Hanya Daud yang tahu. Tapi sekali lagi, Daud tahu keberadaannya. Yakin dia, pasti dia di dalam Tuhan. Karena yang membuat dia menang melawan hewan-hewan buas itu adalah Tuhan. Gak ada yang punya keyakinan setajam Daud, sedalam Daud. Ini yang membuat saya belajar dari Mazmur 139 tentang the power of opinion, betapa kuatnya opini sekeliling kita memengaruhi cara berpikir kita, memengaruhi cara kita mengambil keputusan. Bahkan memengaruhi kita apakah kita akan diam di rumah atau berani mengambil langkah keluar untuk produktif bekerja dengan protokol kesehatan di masa pandemi. See, you need to have faith, you need to have confidence in God, and you need to make sure that you are standing on the right ground at this moment. Di Mazmur 139 dari versi The Message, saya ingin lanjutkan sedikit lagi kalimatnya, dikatakan begini. Like an open book, you watched me grow from conception to birth. All the stages of my life were spread out before you. The days of my life all prepared before I'd even lived one day. Maksudnya begini, setiap perjalanan hidup kita sudah Tuhan tetapkan dalam buku khusus untuk kita. Buku itu dimiliki penulisnya, the author of the book is God himself. He has this book that he was writing it for you with his own hands. And to give it to you chapter by chapter, layer by layer. Satu halaman demi satu halaman. Supaya kamu lihat kisah hidupmu itu seperti ini. Tuhan mengharapkan kita untuk tidak mengetahui
cerita akhir daripada buku tersebut, tetapi mengajarkan kita bahwa membaca buku yang benar, cara yang benar adalah dengan mengikuti rangkaian peristiwa di depan, ke tengah, dan pada akhirnya kamu akan mengetahui konklusinya. Tuhan mau kamu berjalan di dalam lembar ke lembar. Dialah pemilik buku, dialah penulisnya, tapi dia berbagi tentang buku yang adalah kamu itu sendiri. Satu hari per satu hari. Satu pertolongan ke pertolongan lain. Satu mujizat kepada mujizat yang lainnya. Oleh sebab itu, Daud berkata bahwa the days of my life all prepared before I even lived one day. Daud tidak akan pernah punya pikiran saat dia sedang menjadi gembala, oh dia akan menjadi raja atas Israel. Dan ketika dia menjadi raja atas Israel, Daud pun tidak pernah punya pikiran bahwa dia akan menjadi raja selama 40 tahun. Dan ketika di masa hidupnya pun, Tuhan baru ungkapkan kepada dia bahwa kelak keturunanmu lah yang akan menjadi raja kekal. Yang dimaksud oleh Tuhan di sini adalah dari keturunan Daud akan lahir sang penyelamat, juru selamat itu sendiri, yang bukan hanya akan menyelamatkan sebuah bangsa terpilih, umat pilihan Tuhan Israel, tetapi seluruh bangsa di dunia akan selamat oleh namanya. Siapa namanya? Yesus Kristus, yang kita percaya sebagai juru mudi kita, juru selamat kita. Dari mana dia berasal? Dialah keturunan Daud. Jadi Tuhan senang dengan kita yang saat ini mengambil pilihan untuk percaya padanya sehari demi sehari. Daripada hari ini kita percaya, besok kita lumayan percaya, besoknya lagi kita agak kurang percaya, besoknya lagi menjadi kurang percaya, besoknya lagi mulai ragu, besoknya lagi mulai takut, dan besoknya lagi mulai tidak percaya Tuhan. Percuma kita menggebu-gebu hari ini kalau apabila satu saja pikiran negatif selip masuk ke dalam otak kita, yaitu pikiran si jahat yang bilang bahwa hari ini lu boleh bebas, hari ini lu boleh sukses, tapi besok lu belum tentu sukses. Hari ini lu boleh makan karena Tuhan pelihara lu, kata si jahat. Besok belum tentu dia akan memelihara kamu. Percuma kita hari ini dengar firman Tuhan, jangan sampai terjadi ya. Percuma kita hari ini dengar kebenaran firman Tuhan lewat Mazmur 139. Opini Tuhan tentangmu, the power of opinion. I'm talking about His opinion towards you. Percuma kamu menggebu-gebu hari ini, tetapi kamu biarkan kekhawatiran merusak pemikiranmu tentang hari esok. Kesimpulannya adalah, jika esok kamu mengalami suatu pergumulan atau masalah, maka percayalah bahwa masalah dan pergumulan yang akan kamu hadapi tersebut adalah satu cara lain lagi untuk Tuhan menolongmu. Oke, teman-teman? Selesai. Sederhana saja saya mau sampaikan malam hari ini dari Mazmur 139 yang saya juga minta kepada teman-teman semua untuk merenungkannya malam ini sebelum tidur dan menjadikannya pedoman sebagai prinsip menjalani hari esok. Saya kembalikan kepada hambanya. Silakan. Amin. Thank you banget Kak Coki buat malam hari ini untuk firman yang dibagikan. Kami percaya bisa menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarnya. Sungguh satu kehormatan buat kami SOS Community kalau Kak Coki malam hari ini bisa bergabung tengah kesibukan Kak Coki. Kalau tadi aku dengar Kak Coki baru selesai live juga. Luar biasa, terima kasih banget Kak Coki. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mas Leonard untuk kesempatannya. Terima kasih Kak Coki. Sama-sama. Ada yang mau Oke, bertanya? ada yang mau Saya bertanya beri teman-teman? kesempatan sebentar. Diberikan. Ada yang mau diskusi? Silakan. Ayo teman-teman.
melihat hal yang ganjil atau janggal dari pemberitaan firman tadi, atau sesuatu yang belum dimengerti oleh teman-teman dan pengen lebih ditajamkan, lebih baik tanyakan sekarang, mumpung saya punya kesempatan melayani kalian nih.